Lalu Paulus sampai kepada akhir dari pengharapannya. Tadi ada akhir tahun, ada akhir hidup, sekarang dia, saya pakai istilah Cianjur, bohwat, sudah. Untuk membuat jemaat saya ngerti ini gimana Tuhan, ya serahkan ayat berikutnya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa apa? Firman Tuhanlah yang membangun saudara. Bukan awon datu, bukan pendeta A, bukan pendeta B. Firman Tuhan yang membangun saudara. Haleluya. Firman Tuhan yang membangun kita. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini saya mau berhenti dulu sebentar. Aduh, tinggal 35 menit lagi. Dengar baik-baik. Belum selesai nih, belum seperempatnya. Ya, belum seperempatnya. Dengar baik-baik. Batuk lagi. Dengar ya. Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita. Besok saya cerita lebih banyak tentang penghiburan dari Tuhan. Banyak sekali penghibur. Datang besok. Besok mau datang nggak? Besok mau datang nggak? Kalau belum semua mas saya nggak mau. Besok mau datang nggak? Besok mau bersaksi nggak? Jadi berkat yang sudah ditentukan Tuhan bagi orang yang sudah dikuduskan. Baca. Yang ditentukan bagi semua orang yang telah diapakan? Dikuduskannya. Kita nggak bisa suci sendiri. Tuhan menguduskan kita. Apa tandanya koyoyo saya ini sudah dikuduskan Tuhan? Nggak pengen lagi yang tidak kudus. Ngomong jujur, sama istri jujur, sama suami jujur, sama anak jujur, sama orang tua jujur. Baru ada bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang yang dikuduskannya. Perak atau emas? Dulu itu perak lebih mahal dari emas. Zamannya Paulus, zamannya Yesus. Maka disebut duluan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kalau dalam bahasa Inggris, I have coveted no one silver or gold or apparel. Aku tidak, coba Inggrisnya. I have coveted no man silver. Coveted itu iri. Dia punya perak, gua enggak. Enggak ada, Paulus. Or gold. Atau emas, enggak. Or apparel, perhiasan. Ada orang yang kalau ketemu orang, lihat dari atas sampai bawah. Dia lihat kepalanya, antingnya pakai apa, bajunya apa, arlojinya apa, ininya apa, antingnya ininya apa namanya nih, kalungnya apa, bajunya apa. Dia lihat ke atas bawah. Saya paling kesal kalau lihat orang itu. Saya lihat atas sampai bawah. Bukan orang yang dihargai, aparelnya. Paulus enggak. Yang dia hargai jiwa. Dia mau pakai baju apa, dia mau pakai keadaan apa.
Tetap sayang dia. Ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah berkata sama-sama, adalah lebih berbahagia. Bahasa Inggrisnya more blessed, lebih diberkati. Coba bahasa Inggrisnya. How he said it is more blessed, lebih diberkati, to give than to receive. Saya tidak akan bicara uang dulu, bicara hormat. Saudara suka hormat orang lain enggak? Daripada kita menunggu orang hormat kita. Kita hormati orang enggak? Kita hormati gembala enggak? Kepemimpinannya kita hormati enggak? Kita hargai enggak? Guru tuh. Kita suka menghargai guru enggak? Guru kan macam-macam. Ada yang senang kita belajar, ada yang kita kurang senang belajar. Sebab guru belajarannya tidak menarik. Tapi saudara pernah menghargai enggak guru itu waktunya? Kalau saya enggak khotbah di sekarang, saya panggil orang lain. Saudara hargai sama enggak seperti kepada saya? Mungkin dulu dia murid saya, tapi sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia tidak punya penghasilan. Saudara hargai enggak? Minimal kedua, hormati enggak? Apa malah ngatur dia? Padahal kita jemaat. Dia hamba Tuhan. Nah inilah, jadi aturannya Tuhan itu dibalik-balik. Makanya kacau. Pernah gempar se-Indonesia, tapi setelah orang tahu siapa yang salah, orang itu minta maaf sama saya. Saya nggak pernah tanda tangani surat, saya bilang. Ini surat dari MD. Siapa yang tanda tangan? Saya bilang, saya nggak pernah tanda tangan surat itu. Ternyata suratnya palsu. Ada yang berani malsuin tanda tangan saya. Ribut se-Indonesia. Orang yang itu kayak kepiting rebus. Akhirnya udah 1 tahun lebih baru dia minta maaf. Datang ke rumah jauh-jauh dari Sulawesi. Minta maaf. Orang kalau udah minta maaf ya sudah. Tapi gara-gara Anda, saya bilang, orang tuh nggak suka sama saya. Dikiranya saya. Padahal Anda punya kelakuan. Jadi dia bawahan saya tapi dia tidak menghargai saya. Siswa yang bikin perjanjian tanda tangan akan taat kepada peraturan sekolah, terus dia melanggar, dia tidak hargai diri sendiri. Tanda tangannya aja dia hianati. Dari rumah dia mau belajar firman Allah, sampai di sini dia pacaran. Itu saja dia sudah melanggar. Terlebih diberkati memberi hormat daripada menerima hormat. Waktu kita diberi,
Kita mempunyai lebih kelihatannya, tapi tidak ada berkat. Tapi waktu kita memberi, saudara lebih diberkati. Bahasa Indonesia lama yang tepat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Dan memang Paulus tidak bisa dilihat lagi. Dia dipancung kepalanya oleh Nero di Roma. Tapi yang saya mau saudara renungkan ini nih, ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Yang dimaksud semua itu siapa? Jemaat mana? Efesus. Jemaat Efesus didirikan oleh Apolos dan Paulus. Dari tidak ada menjadi ada. Efesus ini kota berhala. Salah satu berhalanya namanya Dewa Artemis dan Diana. Sama itu. Tapi Paulus dengan penuh air mata 3 tahun. Nah, saya ingin supaya saudara mengerti, menangis belum tentu bertobat. Ini jemaat Efesus nangis, terseduh-seduh. Kalau orang Yahudi nangis itu udah luar biasa. Sebab karakter Yahudi itu sukacita, lompat-lompat kalau nyanyi. Pernah lihat orang Afrika yang narinya tuh cuma lompat aja gini? Pernah lihat di film? Di televisi? Ada orang Afrika pakai baju merah, bawa-bawa tombak. Narinya tuh cuma atas bawah. Itu dulu karena dilarang menari mereka. Mereka tuh orang Kristen. Nggak boleh nari. Nggak boleh sembahyang. Jadi mereka lompat-lompat. Jadi orang-orang yang menjajah mereka lihat, mereka lompat-lompat nggak apa-apa, gila kali. Biar aja lompat-lompat. Tapi setelah ditanya, kenapa kamu lompat-lompat? Saya sedang mengingat Tuhan, walaupun saya masih hidup di dunia. Saya ingat Tuhan, walaupun kaki saya menjejak dunia. Saya ingat Tuhan, walaupun saya ada di dunia. Coba ikuti. Saya ingat Tuhan, walaupun saya di dunia. Saya ingat Tuhan, walaupun saya di dunia. Saya ingat Tuhan. Nah, itu mah saudara nggak ngomong, berbisik. Saya ingat Tuhan walaupun saya di dunia. Saya ingat Tuhan walaupun saya di dunia. Amin. Kita belum meninggal nggak apa-apa. Belum akhir hidup nggak apa-apa. Tapi ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Walaupun kita masih di dunia. Ingat Tuhan. Sama-sama. Walaupun ingat Tuhan. Itu tarian Masai namanya. Orang Masai cuma nari. Maka sampai dia bisa nari setinggi begini kakinya dari tanah. Karena biasa dari kecil sudah lompat-lompat. Ini Paulus sebagai gembala jemaat. Walaupun dia ke Efesus, dia sudah pikirkan Miletus. Ayo, kamu yang di Efesus, kamu ke Miletus dulu. Biar saya ketemu dulu jemaat Efesus. 3 tahun siang malam. 3 tahun. Sebab dia tahu waktu akhirnya sudah mau berakhir. Nah, ceritanya sampai di situ. Berapa lama
Bagaimana kalau saudara sekolah Alkitab 3 tahun? Kalau ini murid sekolah Alkitab cuma 9 bulan. Hari Jumat mereka pulang. Ini 3 tahun nggak ada berhentinya. 3 tahun. Sekolah firman Allah. 3 tahun. Dinasihati dengan air mata. Sampai di situ ceritanya. Tapi yang saya ingin kasih tahu, ini jemaat Efesusnya bagaimana? Setelah Paulus meninggal, setelah Paulus dipancung. Kita buka Wahyu pasal 2. Dalam Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai 5. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas kita. Saudara sambung.